Sudah 2 malam aku menginap di rumah Pak Brata, bosku tersebut. Sudah 2 hari pula aku tidak diperbolehkannya untuk bekerja. Dia memintaku untuk beristirahat saja di kamarnya. Pak Brata juga membelikan aku makanan-makanan yang enak untuk aku santap setiap harinya. Dia juga begitu perhatian padaku. Segala perhatiannya itu benar-benar membuat aku merasa tersentuh. Meski aku tahu Pak Brata melakukan semua itu hanya untuk sekedar mengambil hatiku. Aku yakin ia pasti ingin aku jatuh hati padanya. Namun apapun alasannya, semua kebaikannya itu benar-benar terasa tulus bagiku. Apalagi di kota ini aku memang tidak punya siapa-siapa. Dan Pak Brata mampu memberikan segala perhatiannya padaku. Hal itu cukup membuat aku merasa kalau aku mulai menyukainya. "Gimana keadaan kamu?" tanya Pak Brata. Saat itu hari sudah mulai malam. Ini adalah malam ketiga aku berada di rukonya. "Saya sudah baik kan Pak, saya juga sudah bisa bekerja besok. Dan mungkin malam ini saya akan pulang ke kos dulu," balasku. "Kamu di sini aja dulu, setidaknya sampai besok. Malam ini kamu menginap di sini lagi ya," ucap Pak Brata penuh harap. "Tapi aku merasa nggak enak Pak, harus merepotkan Pak Brata terus," balasku. "Saya nggak merasa direpotkan kok. Justru saya merasa senang karena kamu mau tinggal di sini sementara waktu. Bahkan jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini selamanya," Pak Brata berucap lagi. "Terima kasih banyak ya Pak Brata. Pak Brata sudah sangat baik sama saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikan Bapak sama saya," ucapku kemudian. "Kamu jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Semua itu aku lakukan karena aku menyayangi kamu. Aku benar-benar mencintai kamu, Jeffrey," balas Pak Brata penuh perasaan. "Tapi aku belum bisa membalas perasaan Bapak padaku. Aku masih butuh waktu untuk memikirkannya," ucapku membalas. "Aku memberikan kamu waktu yang seluas-luasnya, Jeff, untuk memikirkan hal itu. Hanya saja aku ingin kamu tetap mau bekerja bersama saya. Karena hanya dengan melihatmu, aku sudah merasa bahagia," ucap Pak Brata selanjutnya. "Iya Pak, saya akan tetap bekerja bersama Bapak. Tapi saya tetap butuh waktu. Saya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, terutama soal hati," balasku apa adanya. "Ya udah, sekarang kamu makan ya. Setelah itu kamu langsung istirahat aja. Besok kalau kamu mau pulang ke kos dulu, nggak apa-apa kok. Kamu nggak harus kerja dulu besok pagi," ucap Pak Brata akhirnya. "Iya Pak, mungkin besok saya akan kembali ke kos dan beristirahat di sana," balasku dengan nada pelan. "Sekali lagi, terima kasih banyak ya Pak. Saya pasti akan mempertimbangkan tawaran Bapak," lanjutku kemudian. "Ya, aku harap kamu bisa mengerti akan perasaanku padamu, Jeff. Meski aku tahu tidak akan mudah bagimu untuk menerima semua itu," balas Pak Brata dengan nada lirih. Lalu aku pun segera memakan makanan yang sengaja Pak Brata belikan untukku malam itu. Pak Brata memang terlalu baik padaku, dan aku merasa sangat berhutang budi padanya. Keesokan paginya, aku pun memutuskan untuk kembali ke kosku, sembari memikirkan tawaran dari Pak Brata, mempertimbangkan segala sesuatunya.
Dari mana saja kamu, Jeff? Suara ibu kos mengagetkanku saat aku hendak masuk ke kamar kosku. Kamu sengaja menghindar ya? Karena udah 2 bulan kamu belum bayar kos. Lanjutnya. Aku menghentikan langkahku dan berdiri berhadapan dengan ibu kos yang terus menatapku penuh tanya. Maaf bu, kemarin saya mengalami kecelakaan kecil, jadi nggak bisa pulang ke kos. Balasku jujur. Kamu jangan cari-cari alasan, Jeff. Bilang aja kalau kamu nggak mau saya mintai uang kos. Dan saya harap sekarang kamu sudah punya uangnya. Karena ini udah lebih dari 2 bulan loh, kamu belum bayar kos. Ucap ibu kos lagi. Maaf bu, saya belum punya uangnya. Saya minta waktu 1 minggu lagi ya. Balasku dengan nada pelan. Maaf Jeff, tapi kamu kan tahu peraturan di sini. Apalagi kamu juga sudah bertahun-tahun ngekos di sini. Jadi kalau sampai malam ini kamu belum juga bisa bayar, kamu harus segera pindah dari sini, Jeff. Ucap ibu kos kemudian. Setelah berkata demikian, ibu kos pun segera pergi meninggalkanku. Sementara aku masih termangu memikirkan itu semua. Aku tahu, sejak aku mulai ngekos di sini, sejak kuliah dulu, ibu kos memang sudah menegaskan hal tersebut. Sudah banyak penghuni kos di sini yang diusirnya karena telat membayar kos. Aku juga sempat pernah diusir, tapi karena aku adalah penghuni lama, ibu kos selalu memberi aku waktu lebih. Tapi sekarang, waktu yang diberikan padaku sudah cukup panjang. Ibu kos sudah berkali-kali memperingatiku. Namun hingga saat ini, aku belum juga mendapatkan uang untuk membayar kos. Uang gaji yang aku terima bulan lalu dan bulan ini, sudah aku kirimkan kepada orang tuaku di kampung. Kebetulan adik-adikku lagi butuh biaya banyak untuk melanjutkan sekolah mereka. Jadi aku terpaksa mengirimkan sebagian gajiku untuk membantu biaya sekolah adik-adikku. Aku juga tidak mungkin meminta kiriman uang dari orang tuaku lagi, karena aku tahu saat ini mereka butuh uang banyak untuk melanjutkan sekolah adik-adikku. Dan aku benar-benar tidak punya uang saat ini untuk membayar uang kos. Mungkin memang lebih baik aku menerima saja tawaran dari Pak Brata. Sepertinya itu jalan satu-satunya bagiku saat ini untuk aku menyelamatkan hidupku di kota besar ini. Lagi pula Pak Brata orang baik, hanya seleranya saja yang sedikit menyimpang, dan hal itu tidaklah terlalu merugikanku. Aku mungkin akan kehilangan harga diriku, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku memang harus sedikit berkorban untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena itu, aku pun memutuskan untuk mengemasi barang-barangku. Aku harus segera pergi dari kos ini sebelum ibu kos datang lagi menemuiku untuk meminta uang kos padaku. Aku pun pergi secara diam-diam, tanpa berpamitan pada siapapun, terutama pada ibu kos. Aku merasa menjadi seorang pengecut malam itu. Aku merasa tak berdaya melawan keadaan. Aku harus pergi sebelum ibu kos benar-benar mengusirku. Aku sengaja pergi agak sedikit malam, agar ibu kos tidak memergokiku. Aku hanya membawa beberapa barang milikku yang sekiranya masih aku butuhkan, terutama pakaianku. Lalu aku pun segera menuju tempat Pak Brata. Dan sesampai di sana, aku pun mengetuk pintu ruko tersebut. Aku hanya berharap Pak Brata belum tertidur. Dan seperti harapanku, setelah mengetuk pintu beberapa kali, Pak Brata pun membukakan pintu ruko tersebut. Aku berusaha untuk tersenyum menghadapinya. Jeffrey,
Ada apa? Malam-malam kamu datang ke sini, bawa barang sebanyak ini? Tanya Pak Brata saat ia sudah berdiri di ambang pintu. Saya boleh tinggal di sini, Pak. Balasku bertanya. Kamu diusir? Tanya Pak Brata lagi. Iya, Pak. Saya sudah 2 bulan tidak bayar kos. Apa tawaran Pak Brata masih berlaku? Balasku dengan diakhiri sebuah pertanyaan. Pintu rumahku dan pintu hatiku selalu terbuka untuk kamu, Jeff. Kamu masuk aja, ucap Pak Brata kemudian. Lalu aku pun segera masuk dan mengikuti langkah Pak Brata menuju kamarnya. Apa ini berarti kamu mau jadi pacarku? Tanya Pak Brata saat kami sudah berada di dalam kamarnya. Iya, saya mau, Pak. Apalagi Pak Brata sudah sangat baik sama saya. Balasku. Apa kamu sudah memikirkan hal ini? Pak Brata bertanya lagi. Sudah, Pak. Rasanya seperti yang Pak Brata bilang. Nggak ada ruginya juga bagi saya kalau saya menjadi pacar Pak Brata. Balasku lagi. Jadi mulai malam ini kita pacaran, ucap Pak Brata sedikit bertanya. Iya, Pak, jika hal itu yang Bapak inginkan. Balasku setengah ragu. Oke, kalau gitu saya boleh dong peluk kamu. Kan kamu udah jadi pacar aku, ucap Pak Brata terdengar sedikit genit. Sebenarnya aku merasa geli mendengar kalimat itu. Sebenarnya aku belum siap untuk semua ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain saat ini. Karena itu aku membiarkan saja Pak Brata melakukan keinginannya padaku. Aku sangat mencintai kamu, Jeffrey. Kamu adalah laki-laki paling tampan yang pernah aku kenal. Pak Brata mulai menggombaliku. Rasanya saat itu, aku pengen muntah. Tapi aku berusaha untuk tetap tersenyum dan berusaha untuk terlihat senang mendengarnya. Aku belum pernah melakukan hal ini, Pak. Jadi, aku harap Bapak bisa mengerti kalau aku masih terlalu kaku, ucapku. Sekedar mengingatkan Pak Brata. Kamu tenang aja, Jeff. Aku jamin kamu pasti tidak akan pernah menyesali ini. Balas Pak Brata. Dan perlahan Pak Brata pun mulai mendekatiku. Ia mulai melakukan aksinya padaku. Aku yang masih merasa jijik dan belum berpengalaman apa-apa dalam hal tersebut hanya bisa pasrah, membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Harus aku akui, kalau Pak Brata benar-benar sudah berpengalaman. Ia mampu menguasai keadaan. Ia mampu mengendalikanku. Ia berusaha membuat aku merasa terkesan. Ia melakukannya dengan penuh perasaan. Aku merasa dipuja. Aku merasa disanjung. Dan pada akhirnya, semua mengalir apa adanya. Aku pun mulai terbuai dalam keindahan cinta yang dipersembahkan Pak Brata padaku. Segala rasa jijikku mulai hilang. Aku terhanyut, tenggelam dalam gelora rasa yang tak terhingga. Sejak malam itu, aku dan Pak Brata pun resmi berpacaran. Aku juga sudah tinggal serumah dengannya. Hampir setiap malam, Pak Brata selalu meminta jatah padaku. Aku juga sudah tidak merasa risih lagi melakukan hal tersebut. Aku mulai terbiasa dengan semua itu.
Apalagi Pak Brata sangat pandai membuat aku merasa terkesan. Karena sudah terbiasa, aku pun mulai merasa membutuhkan hal tersebut. Sekarang bukan hanya Pak Brata yang memintanya, tapi terkadang justru aku yang memulainya. Seiring berjalannya waktu, perasaanku pada Pak Brata pun mulai berkembang. Aku mulai menyukainya. Aku mulai menyayanginya. Bahkan, kalau harus jujur, aku juga telah jatuh cinta padanya. Segala kesan indah dan juga segala perhatian Pak Brata padaku selama ini benar-benar mampu menggugah hatiku, bahkan mampu mengubah diriku. Aku bukan lagi Jepri yang dulu. Sekarang aku telah berbeda. Semua gara-gara Pak Brata, bosku tersebut. Yang ada dalam pikiranku saat ini hanyalah nama Pak Brata. Ia sudah begitu melekat dalam hatiku. Aku tak mampu lagi berpisah darinya. Aku sangat membutuhkannya. Aku sangat mencintai kamu, Jeffrey. Semakin hari, aku semakin sayang sama kamu. Aku harap kamu jangan pernah pergi meninggalkanku, karena aku tidak akan mampu hidup tanpa kamu. Ucap Pak Brata pada suatu malam padaku. Aku juga sangat menyayangi Pak Brata. Aku juga tidak ingin berpisah dari Pak Brata. Aku ingin selamanya hidup bersama Pak Brata. Balasku penuh perasaan. Dan begitulah kisah cintaku bersama bosku. Hubungan kami terjalin dengan indah. Meskipun pada awalnya aku merasa jijik dengan semua itu. Namun sekarang aku justru merasa bahagia dengan semua itu. Aku hanya berharap semoga hubungan kami tetap bertahan selamanya, sampai kapanpun. Ya, semoga saja.